Darwin menyatakan bahwa manusia berasal atau memiliki kekerabatan dari kera. Analisis ini kemudian dikenal dengan nama teori Darwin. Perkembangan ilmu pengetahuan modern ternyata menggugurkan teori evolusi Darwin ini karena kegagalannya menjelaskan proses dan mekanisme transformasi gen dari DNA kera menjadi manusia. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Charles Darwin dilahirkan di Shrewsbury pada tahun 1809. Ayahnya seorang dokter. Kakek Darwin, Erasmus Darwin, adalah seorang dokter terkemuka dan evolusionis spekulatif. Ibu Darwin adalah putri Josiah Wedgwood, pengrajin tembikar. Darwin ditinggal mati ibunya ketika ia berumur 8 tahun. Selanjutnya, kakak-kakak perempuannya lah yang mengasuh Darwin kecil. Darwin belajar di sekolah rakyat setempat dan kemudian memasuki Universitas Edinburgh sebagai mahasiswa kedokteran. Karena tidak tahan melihat pasien yang sakit parah, Darwin meninggalkan studi kedokterannya dan pindah ke Cambridge menjadi pendeta Anglikan. Di Cambridge, ia menjadi murid kesayangan guru besar botani John Stephen Henslow. Lewat guru besar inilah akhirnya Darwin sangat tertarik pada sains. Dan atas upayanya pula Darwin terpilih sebagai naturalis yang turut serta dalam pelayaran survei dengan HMS Beagle. Padahal umurnya baru 22 tahun. Beagle berlayar mengelilingi dunia selama 5 tahun, dari tahun 1831 hingga 1836. Pada tahun 1842, Darwin telah menyusun kerangka teorinya dan isi setebal 250 halaman yang selesai tahun 1844. Kemudian baru diterbitkan bukunya berjudul The Origin of Species dan On the Origin of the Species by Means of Natural Selection tahun 1859 dan The Origin of Man tahun 1871 yang kemudian terkenal dengan teori evolusi Darwin. Darwin mengemukakan bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana, satu sel organisme pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisme di muka bumi sekarang ini, termasuk kejadian manusia. Khusus tentang kejadian manusia, menurut teori evolusi Darwin, manusia adalah hewan atau binatang yang sudah lebih maju. Pokok pemikiran Darwin dan para pengikutnya Darwinian mengemukakan bahwa ada sejumlah ras manusia yang berevolusi lebih cepat dan ada ras yang lambat berevolusi. Ras yang cepat berevolusi akan maju, sedangkan ras yang lambat berevolusi akan tertinggal jauh, bahkan terlihat masih primitif setingkat kera. Ras yang unggul dan maju akan menindas yang primitif. Prinsip struggle for life. Orang-orang aborigin di Australia atau orang negro di Afrika, perkembangan evolusinya lebih lambat dari orang Asia, dan orang Asia lebih lambat dari orang Eropa. Gugurnya teori Darwin. Semua fosil yang ditemukan itu tidak ada bentuk yang lengkap dan sempurna. Misalnya, berupa potongan-potongan tulang, potongan gigi, bentuk tulang dan potongan tulang rahang atau tungkai, dan puncak
Tengkorak kemudian direkayasa atau direkonstruksi bentuknya dan dianggap sebagai bentuk peralihan dari bentuk kera ke manusia. Terjadi pemalsuan fosil-fosil yang ditemukan untuk direkayasa secara serius dengan penuh imajinatif menjadi bentuk makhluk peralihan atau missing link antara kera dengan manusia. Fosil-fosil yang ditemukan masih dalam periode umur bumi yang sama, bukan menunjukkan evolusi bahkan memperkuat penciptaan. Pernyataan Darwin dan para pengikutnya tentang homolog, analog, dan rekapitulasi tidak dapat diterima akal karena bukti-bukti yang diajukan tidak bisa diuji kebenarannya, terutama bagaimana proses perubahan bentuk organ tubuh suatu spesies berevolusi menjadi organ tubuh spesies lain. Juga proses transformasi sel embrio suatu organisme setelah berkembang dewasa menjadi organisme lain. Kemajuan ilmu biologi, genetika, dan biokimia yang dicapai pada saat ini telah menggugurkan bukti-bukti itu sekaligus menggugurkan teori Darwin. Dalam pandangan Islam, teori Darwin jelas tertolak. Penciptaan manusia oleh Allah adalah sebaik-baiknya penciptaan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9 yang berbunyi, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Kami jadikan keturunannya dari saripati air yang menjijikkan atau hina, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh, serta Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, namun sedikit sekali yang bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 3-9. Pemahaman tafsir Ibnu Katsir tentang ayat di atas adalah air mani itu kemudian menjadi segumpal darah yang lonjong alaqoh dan berubah menjadi daging yang digambarkan dalam ayat segumpal atau sebesar 1 suapan. Daging itu belum berbentuk atau belum memiliki pola. Setelah melalui proses waktu, barulah daging itu Allah bentuk menjadi tulang belulang, yang kemudian tulang belulang yang dibungkus dengan daging membentuk kepala, 2 tangan, 2 kaki, saraf dan urat-uratnya. Proses berikutnya adalah ditiupkannya ruh, sehingga gumpalan daging dan tulang belulang yang sudah berpola tersebut menjadi hidup, diberi pendengaran, penglihatan, hati sebagai pusat kontrol. Tetapi memang manusia tidak pernah menggunakan nuraninya untuk mendalami dan menghayati firman Allah tersebut, sehingga proses ilmiah lebih menonjolkan egoistik kemanusiaan yang terbatas daripada penyandaran pemikiran ketuhanan dalam melihat proses penciptaan makhluk, sehingga muncullah beragam pemikiran yang menyesatkan akidah kaum muslimin seperti yang dikumandangkan oleh paham materialisme, liberalisme, pluralisme, dan pemikiran-pemikiran lain. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 57. Saya NH Galeri Literasi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.